Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan saya. Kali ini kami akan membahas tentang asas retroaktif. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Oke guys, nama saya Herni Hidayani Harahap dan rekan saya Henrico Firnanda Ramadan. Kami dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi di awal kita sudah tahu, di sini kita akan membahas tentang asas retroaktif. Pertanyaannya, apa itu asas retroaktif? Yang dimaksud berlaku surut atau sering kita dengar dengan sebutan asas retroaktif adalah pemberlakuan peraturan perundang-undang lebih awal daripada saat pengundangannya. Lebih rincinya dapat kita pahami, biasanya asas ini di mana berlakunya hukum pidana menurut waktu. Yang mana asas ini menyatakan seseorang dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Penerapan asas retroaktif ini salah satunya tertuang dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang bisa diretroaktifkan itu di Undang-Undang Terorisme dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang HAM. Lain dari itu tidak bisa diretroaktifkan. Mungkin selebihnya akan dibahas oleh rekan saya Henrico Firnanda Ramadan. Kepada Henrico, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Henrico Firnanda Ramadan akan melanjutkan apa yang telah dibahas oleh teman saya Herni tentang asas retroaktif. Di sini saya akan menyederhanakan dan juga menjelaskan apa itu asas tersebut lebih dalam lagi. Jadi, asas retroaktif itu ialah suatu tindakan kejahatan yang dapat diadili walaupun kejahatan tersebut diatur belakangan. Jadi misalnya ada suatu tindak kejahatan terjadi, namun di undang-undang belum tertulis apa hukumnya. Itu bisa dibuat hukumnya terlebih dahulu dan langsung diberlakukan. Jadi begitu. Dan ini berlawanan dengan asas legalitas yang berbunyi itu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jadi ini memang berbanding kebalik dengan asas legalitas. Di asas retroaktif ini pun sendiri dia lebih ke fokus dua, yaitu adalah undang-undang terorisme dan juga undang-undang HAM. Yang undang-undang lain tidak dapat diretroaktifkan, hanya dua undang-undang ini saja. Jadi berbicara tentang retroaktif, di sini dibicarakan bahwasannya undang-undang tersebut dapat diberlakukan atau aturan peralihan paling tidak setahun untuk dapat adaptasi dengan undang-undang tersebut, tidak secara serta-merta. Namun dua ini, terorisme dan juga HAM, itu tidak perlu untuk dalam waktu setahun. Mereka bisa langsung diterapkan. Contohnya undang-undang terorisme itu terjadi bolak-balik perubahan. Yang pertama, diatur oleh Perpu nomor 1 tahun 2002. Kemudian Undang-Undang 2003 nomor 15 tahun 2003. Yang ketiga baru ini direvisi, Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Jadi mengenai tentang asas retroaktif ini, yang catatannya ialah ini asas yang sangat berkebalikan dengan asas legalitas seperti saya bilang tadi, yaitu dapat merusak asas legalitas. Kenapa? Karena yang sebagai unsur pemenuhan kepastian hukum. Kepastian hukum ini ialah bertujuan utama dalam berhukum. Keberadaan asas retroaktif ini tidak memberi kepastian hukum karena dia peraturannya hadir setelah kejahatan itu dilakukan dan langsung dapat diberlakukan. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya yang telah melanjutkan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman saya Herni.
Mungkin itu saja dari kami kelompok 3 mengenai asas retroaktif. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.